Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Afrindo dari Tadris Biologi B IAIN Batu Sangkar. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang lichens atau lumut kera. Lichens atau lumut kera merupakan gabungan antara beberapa fungi dan alga, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Lumut ini hidup secara epifit pada pohon-pohon di atas tanah, terutama di daerah sekitar kutub utara atau di atas batu cadas, di tepi pantai, dan di gunung-gunung yang tinggi. Tumbuhan ini bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian tinggi batu. Dalam hidupnya, lichens ini tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi, maksudnya tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Tumbuhan ini memiliki warna yang bervariasi, seperti warna putih, hijau keabu-abuan, kuning, coklat, merah, dan hitam. Berdasarkan bentuk lichens dibedakan atas empat bentuk bagian. Yang pertama kristos. Kristos yaitu lichens yang memiliki talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat ke permukaan batu. Di tumbuhan ini bisa untuk mencabutnya tanpa merusak substratnya. Dari contoh tanaman tersebut terdapat pada tumbuhan Haematoma atau Acarospora. Yang kedua, Foliose merupakan lichens yang memiliki struktur seperti daun yang tersusun oleh lobus-lobus. Lichens ini relatif lebih longgar melekat pada substratnya. Talusnya datar, lebar, dan banyak lekukan. Lichens ini melekat pada batu, ranting, dan rhizones, yaitu yang berfungsi sebagai alat untuk mengabsorpsi makanan. Contohnya pada tumbuhan Santoria elegans dan Piscia amponia. Yang ketiga, Fluticos merupakan talusnya berupa sema dan memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita. Yang tumbuhan ini banyak menggantung pada batu, daun, cabang pohon. Tidak terdapat perbedaan atas permukaan atas dan bawah. Yang keempat, Squamulus merupakan lichens yang memiliki labus-labus seperti sisik. Labus ini disebut squamulus, biasanya berukuran kecil dan saling bertindih, dan sering memiliki struktur tubuh yang disebut podetia. Adapun ciri-ciri dari lumut kera ini, yang pertama, di mana pada lumut ini terdiri atas dua organisme yang saling bersimbiosis. Yang kedua, hidup di setiap pohon, lalu di tanah, dan ada juga di karang taruna. Yang ketiga, pada tubuhnya membentuk bulus yang sangat tipis, kemudian pada bagian irisan yang melintang pada talus tersebut. Pada talus terlihat dari bagian luar membentuk miselium yang saling kompak. Yang keempat, lumut kera pada bagian tubuhnya biasanya dikenal dengan talus yang secara vegetatif. Yang ketiga, Ptericolaus, yaitu yang mana pada bagian jamur ini berlangsung hidupnya pada bagian kayu, contohnya pada Sipelum. Yang kedua, berdasarkan jenis jamur. Yang kedua, Gilens berdasarkan jenis jamur. Yang pertama, terdapat pada Ascolisan, yaitu lumut yang saling bersimbiosis dengan jamur Ascomycota. Selanjutnya, klasifikasi lichens atau lumut kera. Berdasarkan habitatnya, jenis jamur atau tempat berlangsungnya simbiosis pada lumut kera dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan habitatnya. Yang pertama, pada jenis lamut yang hidupnya di daerah bebatuan. Contohnya terdapat pada Peltigera. Yang kedua,
Corticolous, yaitu yang mana yang hidup terdapat pada bagian kulit kayu. Contohnya Parmelia. Yang ketiga, Terricolous, yaitu jenis lumut yang hidupnya berlangsung di kayu. Contohnya Sipelum. Yang kedua, berdasarkan jenis jamur. Yang pertama Ascolicat, yaitu lumut yang saling bersimbiosis dengan jamur Ascomycota. Yang kedua, Gymnoscarpae, yaitu badan buah yang membentuk apothecium. Contohnya terdapat pada Usena. Yang ketiga, Pyrenocarpae, yaitu suatu badan buah yang berbentuk perithecium, misalnya Verrucaria. Yang keempat, Basidiolyslicans, yaitu saling bersimbiosis dengan jamur Basidiomycota. Contohnya terdapat pada Dystinema. Yang ketiga, berdasarkan struktur talus. Yang pertama, Leprous licet, yaitu jenis talus yang berbentuk suatu sisik kecil yang melekat pada bagian permukaan substrat. Contohnya terdapat pada Lepraria. Yang kedua, Rustos, merupakan talus seperti kera, melekat erat pada substratnya di beberapa titik. Yang ketiga, Foliose, yaitu salah satu jenis talus yang membentuk seperti daun datar dan juga mempunyai lekukan, biasanya menempel pada substrat satu atau di banyak titik. Contohnya terdapat pada Parmelia. Yang keempat, Fructicos, merupakan jenis talus yang mempunyai cabang tegak lurus atau terumbai dengan lebar. Terdapat pada tumbuhan Usnea. Selanjutnya, materi tentang persebaran lichens. Persebaran lichens atau lumut kera ini merupakan makhluk hidup yang kompresif yang berbentuk dari jamur dan alga hijau yang tumbuh secara simbiosis mutualisme, yang mana jamur ini menyediakan medium dan perlindungan pada alga hijau, sementara alga hijau menyediakan nitrogen dan nutrisi lain pada jamur. Dalam persebarannya, lumut ini sangat rentan pada polusi udara karena struktur yang tidak memiliki kutikula, sehingga senyawa luar dari udara bebas keluar masuk sel lumut kera. Sekian, terima kasih materi dari saya tentang lichens atau lumut kera. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.